Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatuhu wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah telah memberikan kesehatan bagi kita semua, telah memberikan umur yang panjang kepada kita semua, sehingga sebentar lagi kita akan dipertemukan dengan bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Di bulan ini futihat abwabul jannah, Allah buka pintu-pintu surga. Wa futihat abwabur rahmah, Allah buka pintu-pintu rahmat. Wa futihat abwabul maghfirah, Allah buka pintu-pintu maghfirah, pengampunan. Wa ghulliqat abwabul jahannam, dan Allah tutup pintu-pintu jahannam. Bahkan di bulan ini tudha'af fihil hasanat, Allah melipat gandakan pahala yang dikerjakan oleh orang-orang Muslim. Untuk itu, marilah kita sambut bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, dengan hati yang gembira, dengan rasa yang bangga, karena kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia, tamu yang sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man fariha biduhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala nar." Barang siapa yang merasa dirinya bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Maksud dari lafaz farihah di sini adalah kita mempunyai rasa bangga dalam hati, mempunyai rasa gembira, rasa senang, sehingga dengan rasa tersebut kita bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut bulan suci Ramadan nanti. Apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi bulan suci Ramadan nanti? Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah persiapan ruhiyah atau persiapan keimanan. Karena kita tahu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya atas umat-umat sebelum kamu, semoga kamu bertakwa. Artinya di sini adalah bahwa berpuasa ini hanya diwajibkan untuk umat-umat yang beriman. Untuk itu kita sebagai umat muslim, mari kita tingkatkan keimanan kita, kita persiapkan keimanan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini, supaya kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan cara sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa barometer keimanan seseorang itu terkadang yazidu wa yanqusu, terkadang bertambah, terkadang berkurang. Sekiranya kita bertambah dalam keimanan kita, maka kita akan maksimal melaksanakan ibadah puasanya. Tapi kalau sekiranya keimanan kita lagi berkurang, maka mustahil kita akan melaksanakan ibadah puasa dengan cara maksimal. Untuk itu, mari kita tes kembali keimanan kita, kita tingkatkan kembali keimanan kita, supaya kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan cara maksimal, dengan cara sebaik mungkin. Karena dengan keimanan yang kuatlah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman yang kuat dan dengan niat yang ikhlas, maka orang tersebut akan diampuni seluruh dosanya. Yang kedua, yang harus kita persiapkan dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini adalah persiapan jasmaniah atau persiapan jasadiah. Ramadan adalah bulan di mana pada bulan tersebut amal baik dilipat gandakan. Tudha'af fihil hasanah.
amaliyah sunat itu dibalas dengan wajib. An-nafilatu ya'dilul faridah. Pekerjaan sunat, ibadah sunat, Allah balas dengan pahala wajib. Bahkan di bulan suci Ramadan ini, satu kewajiban Allah lipat gandakan menjadi 70 kali kewajiban. Kaman ada sab'ina faridatan. Satu kewajiban Allah balas pahalanya dengan pahala 70 kali melaksanakan kewajiban. Makanya sangat disayangkan sekali ketika tiba bulan Ramadan nanti, kondisi kita dalam keadaan sakit, sehingga kita tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, tidak bisa melaksanakan ibadah sebaik-baiknya, dan tidak bisa mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Untuk itu, kita harus senantiasa menjaga jasadiah kita, menjaga fisik kita, supaya kita tetap sehat, segar, bugar. Karena yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-mu'minul qawiyyu khairum minal mu'minid dunya. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Artinya, mukmin yang sehat itu lebih baik daripada mukmin yang sakit. Karena ketika kita sakit, kita akan susah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan yang akan kita hadapi nanti, mari kita sama-sama jaga kesehatan kita, jaga fisik kita. Dengan cara apa? Pertama, atur pola makan kita, makan yang teratur, istirahat secukupnya. Bahkan kita sekarang lagi terkena dampak daripada COVID-19. Jagalah jarak dengan orang lain, social distancing atau physical distancing, menjaga kontak fisik dengan orang lain, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang ketiga, yang harus kita persiapkan dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini adalah persiapan sakopiyah atau keilmuan. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini sangat penting. Baik itu dalam ibadah sholat maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Wabil khusus ibadah yang akan kita laksanakan nanti, yaitu ibadah bulan suci Ramadan, ibadah berpuasa. Bagaimana kita tahu ilmunya, bagaimana kita tahu bagaimana cara kita bisa mendapatkan meraih pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu apa itu yang membatalkan puasa. Harus tahu apa yang membatalkan pahala puasa. Karena dengan ilmu ini, insya Allah kita semua akan menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini sesuai dengan tuntutan dari Allah dan Rasulnya. Apabila suatu ibadah tidak ditunjang dengan ilmunya, maka ibadah tersebut akan tertolak. Sebagaimana Syekh Jubair mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Setiap ibadah, setiap amal yang dilakukan tanpa dibarengi, tanpa ditunjang dengan ilmunya, amaluhu mardudatun la tuqbal, maka amalnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsaru mimma yuslihu. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ditunjangi dengan ilmunya, maka kerusakannya itu akan lebih banyak daripada maslahatnya. Artinya, ketika seseorang beribadah kepada Allah tanpa dibarengi dengan ilmunya, bukan kemaslahatan yang dia dapatkan, malah kerusakan dalam ibadahnya yang dia dapatkan. Makanya membekali ilmu terkait dengan pelaksanaan puasa di bulan suci Ramadan ini sangat diutamakan sekali. Sehingga dengan ilmu tersebut, ibadah puasa kita akan bermanfaat, mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih penting, dengan ilmu tersebut kita akan melaksanakan puasa ini tanpa asal-asalan. Itulah yang ketiga yang harus kita persiapkan dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini. Yang terakhir, yang keempat,
persiapan yang harus kita lakukan untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini adalah persiapan maliyah, persiapan harta. Jadi mempersiapkan harta ini bukan hanya untuk berbuka puasa, bukan hanya untuk membeli makanan sebagai stok nanti di bulan puasa, tapi yang lebih penting lagi adalah persiapan maliyah ini untuk kita bisa melaksanakan sedekah di bulan suci Ramadan nanti. Karena kita tahu bahwa di bulan suci Ramadan ini setiap amal yang kita lakukan akan Allah lipat gandakan. As-sadaqatu fi syahri Ramadan afdalu min alfi sadaqatin fi ghairiha. Sedekah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan itu lebih utama dibandingkan dengan kita melaksanakan 1000 kali sedekah di bulan selain daripada bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis lain mengatakan, man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Dan orang yang kita kasih makan itu tidak dikurangi pahalanya karena dikasihkan kepada kita semua. Untuk itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapkanlah harta kita, persiapkanlah maliyah kita untuk bisa melaksanakan sedekah di bulan suci Ramadan nanti. Itulah 4 persiapan yang harus kita lakukan dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini sebagai bentuk rasa senang kita kedatangan tamu yang sangat agung, sebagai bentuk rasa bangga kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan yang akan kita laksanakan nanti. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.